Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali menjelang buka puasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dalam bidang hadis. Jadi hadis-hadis yang banyak beredar ketika bulan Ramadan. Dan sekedar tahadus bin nikmah, kebetulan studi saya S2 adalah pada program studi ilmu hadis. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang hadis yang banyak beredar pada bulan suci Ramadan. Para dai-dai lebih-lebih di TV-TV, ya, siaran-siaran televisi dan yang lainnya di media yang lain juga banyak menjelaskan hadis-hadis ketika bulan Ramadan. Di antara hadis yang banyak beredar di kalangan para dai adalah tentang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, yang redaksinya man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niron. Ya, yang artinya barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka, masuk neraka. Dari sisi sanad hadis, mari kita mengkajinya dengan kajian kritik sanad dan kritik matan. Dalam hal ini yang disebut hadis ini banyak terdapat di kitab-kitab Fadhailul Amal, di antaranya kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman Al-Qubbani. Di situ juga menyampaikan redaksi ini, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niron. Dari sisi sanad, perawinya siapa, status atau kualitas hadisnya seperti apa. Alhamdulillah kami sudah menyelidiki hadis tersebut, yang dinyatakan hadis tersebut di kitab-kitab standar kitab hadis, ternyata tidak kami temukan. Entah mungkin kalau nanti pemirsa ada yang mengetahui redaksi tersebut dan disebut memang benar-benar hadis dengan perawi dan kualitas hadisnya dengan sanadnya, bisa dikabarkan kepada kami. Tapi kami belum menemukan hal tersebut. Jadi secara sanad kami berani menyatakan bahwa memang redaksi tersebut bukanlah sebuah hadis. Lalu dari sisi matan, mari kita mengkajinya. Apakah, ya ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah hanya dengan bahagia saja, dengan mudahnya orang akan terbebas dari api neraka, hanya dengan hati yang bergembira saja? Apakah dengan semudah itu? Dari sisi matan kita mempelajarinya. Bahkan kita melihat banyak saudara-saudara kita yang dengan datangnya bulan suci Ramadan itu memang dengan bahagia menyambutnya dengan gembira, tapi tidak dengan sisi peningkatan ibadah. Tapi dari sisi materialistik ekonomi mereka bahagia memang, karena dengan datangnya bulan suci Ramadan, para penjual es kolak, es degan dan lain-lainnya itu omsetnya semakin naik, ya kan. Sore hari mereka berjajar, kita melihat di kota-kota manapun sekarang, di Kudus, di Demak, di Semarang pun, di sepanjang jalan banyak orang yang berjualan takjil. Bukannya salah, kami tidak menyalahkan, tapi hal tersebut mereka pun pasti bahagia dengan jualannya yang semakin laris. Tidak hanya itu, jualan sarung meningkat, ya, peci, kopiah, sorban dan lain-lainnya pun pada hari Ramadan akan semakin meningkat. Dari sisi materialistik ekonomi mereka akan bahagia. Tapi kalau hanya sekedar bahagia hal tersebut, apakah dengan mudahnya kebahagiaan tersebut akan mengharamkan jasad kita dari api neraka? Mari kita berpikir sampai ke situ. Dalam beberapa kitab disampaikan ada sebuah riwayat, ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Dia tidak pernah sholat sama sekali, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan pada waktu itu dia benar-benar bertaubat, ya kan. Lalu mulai awal bulan suci Ramadan dia bertaubat, dia memperbaiki kelakuannya, ibadahnya, dia berpakaian yang rapi, yang sopan, yang bersih, yang wangi, lalu melaksanakan sholat 5 waktu, mengqodoi sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya, dan malam hari dia sholat tarawih, sholat witirnya, sholat tahajudnya, semakin ditingkatkan amal ibadahnya. Ketika dia ditanya oleh teman-temannya di KSI, ya sekarang, wong ra tau sobo masjid kok wayah Ramadan terus sobo masjid gitu. Ya kalau orang sekarang, kok masjidnya ora wedi ora ambruk gitu. Dia menjawab,
Ya memang kemarin-kemarin saya nggak pernah sholat, tapi saya berharap di bulan suci ini bulan yang penuh rahmat. Dengan saya bertaubat, dengan saya memperbaiki ibadah saya, ya saya yakin di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan akan menerima amal ibadah saya. Setelah kejadian itu beliau meninggal. Dalam meninggalnya ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan beliau dan ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah, keadaan saya sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Saya mendapatkan nikmat Allah gara-gara taubat saya diterima. Setelah itu saya beribadah, saya memuliakan bulan suci Ramadan. Saya yakin kalau modelnya seperti ini, dia bahagia dengan datanya bulan suci Ramadan, tapi disambutnya dengan hati yang bahagia, dengan meningkatkan amal ibadah, dengan meninggalkan maksiat. Substansi inilah yang saya yakin masuk, ya. Cuman pesan kami, jangan disebut itu sebuah hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nar. Tapi sebut saja sebuah makalah, kan bisa saja ada makalah yang baik dan kita gunakan untuk fadhailul amal, untuk memotivasi meningkatkan ibadah kita. Saya yakin itu tidak masalah selama kita menyebutnya hanya sebuah makalah yang dapat meningkatkan, memotivasi ibadah seseorang. Silahkan saja, dan itu saya yakin itu adalah lebih baik daripada langsung menisbatkan kepada Nabi. Dari substansinya bagus sekali. Dengan bahagia kita menyambutnya marhaban sahrus syam, dengan menyambutnya dengan riang hati gembira. Pada kesempatan bulan ini Allah mau mengampuni banyak hambanya. Mari meningkatkan ibadah dengan ibadah yang berhubungan dengan Allah, dengan sholat ibadah dan ibadah secara sosial. Hablum minan nasnya mari kita tingkatkan, atau soleh secara ritual, ibadah tarawihnya, dan soleh secara yang tadi secara ritual dan soleh secara sosial dengan cara membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Itulah kebahagiaan yang hakiki kita menyambut bulan suci Ramadan. Itulah yang terbaik bagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira cukup sekian kajian hadis tentang hadis-hadis yang beredar di antara para dai dan mubalik, yaitu tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.